Oke, selamat malam untuk kalian penyambi podcast podcast kita. Kembali lagi ke podcast apa ini? Bukan creepy sekarang. Kita sudah tidak creepy lagi. Kita akan membahas yang lain di luar dari Creepy Pie Distillation Podcast. Ini kita masuk ke ke musik desk. Musik desk. Kita kembali lagi ke musik desk, guys. Yay. Anjay. Kita akan membahas sebuah nama-nama ini. Nama-nama distillation yang kita bangun sih aslinya. Kita kali ini kita akan membahas perintisan awal distillation product. Kan ini kan banyak orang-orang yang pada nggak tahu lah, banyak yang tanya-tanya soal kenapa sih logonya kayak gitu, kenapa sih kok konsepnya kayak gitu. Jadi banyak yang nggak tahu. Nah, kita akan membahas di sini di Distillation Production pokoknya dalam acara Music Desk. Oke, kita mulai. Oke. Bagaimana Pak Fendi untuk kabar hari ini? Apakah sehat apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Gimana untuk Anda? Puji Tuhan, alhamdulillah untuk saya juga sehat selalu. Dan untuk dimanapun semua kalian yang pemirsa yang menonton, yang mendengar, nah, sehat-sehat. Semoga sehat semua. Yang di rumah sehat semua dan berkah semua. Oke, cus subscribe. Langsung aja kita mau bahas dari segi logo. Oke, logonya kita akan tayangin di sini. Jadi gimana Pak logonya Pak? Apa bisa jelaskan Mas Fendi untuk apa itu logonya tuh, motif kok seperti ini, kenapa, terus kok ada motif-motif ataupun pemanas-pemanas yang seperti ini, apakah ada maknanya atau tidak? Maknanya sih ada sih. Dari segi awalnya itu kan berbentuk kayak kayak segitiga tapi segi 5 ini. Iya, kalau sekilas kita bentuknya segitiga, segi 5, ya benar. Kayak segini. Jadi gini Mas coy, jadi layang lah. Kan itu ada yang paling bawah itu kan ada kayak segitiga itu. Iya benar. Itu tuh kalau dibalik, itu kayak huruf D. Jadi itu D itu distillation. Track. Enggak. Oh, jadi gitu, kayak misalkan dari segi logo kita juga bisa balik segitiganya yang di bawah itu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita balik itu kayak bener-bener bentuk D ya. Tapi kalau dalam kita langsung balik itu D yang terbalik ya. Tapi itu maknanya ada filosofisnya juga. Nah, terus kayak kayak yang tengah itu huruf T. Jadi distillation. Anjay. Distillation. Oh, jadi ini kayak penggabungan huruf menjadi salah satu logo gitu ya Pak ya? Anjay. Terus ada lagi juga maknanya yang lain, masih banyak. Terus kayak ini, kenapa kenapa aku bawa pakai nama distillation? Kenapa? Distillation itu kita ambil kata dari distillate ataupun distillate ya, yang artinya adalah penguapan ataupun pengevaporasian suatu bentuk cair menjadi gas ataupun kembali menjadi bentuk cahaya. Jadi distillation kayak penyaringan. Bisa juga. Dan juga kalau distillation kita juga temui di mana pabrik-pabrik minuman keras itu ada juga namanya istilah distillation yang artinya adalah penyulingan. Nah, itu dia, penyulingan, mengubah zat yang tadinya relatif rendah menjadi yang mempunyai standar alkohol yang tinggi. Mantap. Nah, kenapa pakai distillation? Kita ambil dari sisi ini uap. Ya, betul. Kan ada uapnya. Iya. Nah, kenapa? Itu kan yang paling atas kan ada segi panah ke atas ya, betul. Itu tuh kenapa? Kan itu kan ke atas, uap juga ke atas. Itu tuh artinya semoga distillation itu
maju ke atas terus, nggak ke bawah gitu loh. Oh alah, jadi kayak punya apa namanya subliminal message kayak ini apa namanya kenapa ada tanda panah ke atas untuk semoga bisnis ini juga semakin maju ke atas dan semakin memuncak lah istilahnya. Bener sekali. Terus ini ada yang di tengah itu kayak cincin apa? itu aslinya itu gini sih. Itu Wow. matahari. Oh matahari. Dari apa ya logo? Yang lingkaran ini kan di bawah dalam segitiga itu bukan? Oh. Itu dari aku ambil dari apa ya? Simbol-simbol ini sih. Itu tuh artinya gini sih coy. Makan artinya matahari. Nah, matahari itu buat dijelasin itu biar menyinari destinasinya, biar memberikan inspirasi lah. Memancarkan inspirasi buat apa nih? Ya mungkin yang menggunakan produk ataupun yang apa namanya produk apa orang-orang yang terlibat dalamnya agar semakin bisa memancarkan suatu inspirasi buat ke semua orang gitu istilahnya. Itu dia. Ya itu. Oke, untuk logo sih. Untuk logo. Jadi dalam kesatuan itu dalam kesatuan logo tuh banyak sekali makna-makna yang bisa diambil lah Pak ya. Misalkan segitiganya ada apa namanya lambang T yang seperti T ini juga merupakan huruf, habis juga tanda ini panah ke atas dan juga lingkaran itu semuanya bermakna semua ya Pak ya. Ya intinya nggak main-main lah kita buat logo, kan banyak tuh buat logo tapi nggak berkonsep lah. Iya benar-benar. Tapi kan ada juga yang berkonsep, tapi kan banyak juga nggak orang-orang pada nggak tahu lah. Ya mas apa kayak visinya itu lebih samar lah istilahnya, gitulah istilahnya. Jadi benar-benar ini dibangun atas dasar prinsip yang begitu kuat, bukan dalam dalam apa ya produksinya doang, tapi juga logonya juga memancarkan suatu bentuk inspirasi ataupun apa namanya visi misinya di istilah Paris itu sendiri. Oke, siap. Oke, next. Ada pertanyaan lagi ini. Kenapa konsepnya kayak gitu? Ya kenapa kok? Iya betul banyak sih yang nanya-nanya. Banyak sih. Kenapa konsepnya kayak gitu? Kenapa ini? Kenapa? Ya, ada pertanyaan kan? Nah, mungkin bisa Bapak Fendi bisa menjawab semua keraguan atau semua pertanyaan kita untuk pertanyaan ini. Kenapa Pak kok seperti ini? Gitu. Monggo. Jadi gini sih, awal mula sih kan ini kita dari aku kan ini ada aku sama si Dandung. Jadi kita tuh berdua itu suka musik yang keras lah intinya. Yang cadas ya. Cadas dan berkarisma, berenergi itu. Mantap. Istilahnya kayak metal lah intinya. Metal korporan lah istilahnya, korporan duniawi. Pergaulan dunia. Oke, lanjut pembahas ya. Lanjut. Jadi awal mula itu aku tuh pengen membuat brand, sebuah brand. Ketemu si satu ini orang ini Dandung. Dia tuh pengen buat brand lah. Apa pas itu tuh sebelumnya itu kita ketemu itu buat video ini ngover lagunya BMTH. Panjang. Bring me the horizon guys. Gila. Itu kita pertama kali itu terus kita rembukin sama-sama. Misal kita buat brand gimana gitu loh. Kayaknya asik sih. Ya kayak misalkan apa ya, inisiatif sendirilah untuk membuat brand, untuk mencoba untuk membuat satu perusahaan. Asik sih. Ya di sekelas hobi aja tuh. Ngerti. Jadi kita tuh pengen bermusik, tapi kita pengen ngeluarin musiknya itu ke brandnya juga. Jadi nggak musik tuh kayak gini cuma musik doang, tampil doang. Tapi kita tuh pengen ke musik, tapi ke visualnya itu ke misal kaos apa yang betul. Kita di cetak lah. Jadi seperti itu kayak misalkan berkreasi lah, kayak misalkan diawali dengan ide-ide iseng, akhirnya yang juga mempunyai kesinambungan dengan karya ataupun bakat ataupun emang hobi yang juga sudah direalisasikan itu bermusik. Jadi kayak
Berarti kayak apa namanya dari musik itu pun bisa ada dipengaruhi juga dengan apa namanya karya-karya baju-baju gitu ya. Iya benar-benar. Nah, kita itu pengen memvisualisasikan itu lewat baju dulu sih. Baju dulu sih sebelum video. Nah itu terus dari situ kita itu terjadilah buat brand itu. Ngerti. Kita nyusun Kira buat konsep, buat apa gitu. Konsepnya itu kayak gimana sih? Kita kan lebih ke musik metal kan lebih ke cenderungnya hitam lah. Ya hitam kayak punya karya-karya yang apa namanya meaningnya banyak banget dan juga gambar-gambar yang serem sih secara gitu. Tapi kita nggak terlalu serem-serem amat sih. Iya. Itu cuma si brandingnya kita sih itu. Iya betul, konsep. Branding. Soalnya kalau menurutku ya kalau misalkan dalam pemvisualisasian baju brand yang hitam gitu kan emang karya sini kan emang serem. Tapi kan mempunyai arti yang apa namanya ataupun subliminal message yang bener-bener dalam gitu loh istilahnya. Itu kan ya sebenarnya sih kalau untuk orang-orang awam ya memang serem, tapi kalau misalkan kita yang ngerti kan kayak mempunyai subliminal message yang bener-bener punya arti banget gitu. Oke, siap. Mantap momen. Oke. Terus ini pertama kita awal mula apa namanya? Opening lah sama sekalian promosi awal kan. Nah, promosi awal kita itu di Salatiga. Ya betul. Di tempat dimana kita belajar lah istilahnya. Belajar semua. Terus ini kita terima kasih kepada kayak udah membantu si distillation-nya bayar. Itu tuh terima kasih kepada si Yuki, si Edo ini kali. Udah ya, itu. Saya cuma terlibat dalam segi promoting doang waktu itu. Pokoknya terima kasih lah kerjasamanya lah. Ya sama-sama. Kita kan sama-sama bareng-bareng susah bareng-bareng gitu. Oh iya dari segi promosi kita juga banyak cerita lucu nih. Oh iya, gimana ini lucunya itu kayak gimana gitu. Jadi gini guys, kita kan memang waktu itu kan segi promosi dalam artian kita juga mau mengembangkan sayap industri dari teman kita ini juga, yaitulah brand distronya dia yang baru rilis pertama kali awal itu, acara pameran lah. Ya pameran khusus untuk beberapa project ya wirausaha lokal yang diadakan di Salatiga. Nah terus aku tuh sama teman-teman pengen ini apa kita awal sekalian ya? Iya, apa kita bangun sekalian aja gitu kan? Nggak usah langsung kita submit gitu loh. Nggak usah main-main, langsung aja langsung gitu. Langsung nih kita punya ini langsung kita bikin ya gitu. Ntar ada foto-fotonya. Ada foto-fotonya, kita juga foto. Jadi kayak pertamanya emang lucu aja. Kita bener-bener promoting sendiri. Kita nggak ada pihak-pihak yang membantu kita promoting. Awal-awal mulai ya? Iya, awal mulai kita bener-bener emang sekelompok ini aja, nggak ada pihak luar lain yang istilahnya kayak untuk mungkin untuk promoting enggak, cuman kita doang istilahnya. Salatiga yang di Temanggung, juga yang teman kita Dandungnya di Jakarta gitu, yang memonitorin dari jauh. Nah, dari cita-citanya itu gimana Pak? Cita-citanya Pak untuk coba aja ceritain dulu gimana. Wah, kerjanya ini panjang ya. Panjang sekali bro. Panjang sekali dari kita awal bangun stand buat pameran. Itu kayak gimana? Itu juga butuh konsep. Betul juga, itu bener-bener berkonsep. Pokoknya semuanya tuh nggak ada lost konsep, bener-bener ada konsepnya dan bener-bener emang mempunyai power yang sama. Jadi nggak ada yang jomplang gitu, misalkan konsep packaging gini nanti konsep standnya beda. Enggak, kita bener-bener kompleks itu semuanya gitu. Intinya itu kita pengen mengolah lah, nguji kita seberapa kita ngeluarin konsep bisa nggak kayak gini gitu. Iya betul. Bisa nggak kayak gini, tapi ternyata endingnya FD-nya bisa. Iya, betul, alhamdulillahnya kan, bisa lah. Puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa mengarungi itu semua dan emang kita sampai pada akhirnya promosi kita lancar. Oh iya, sampai akhir ya. Sampai akhir banget, gila, parah tuh. Kan beberapa promoting yang dilakukan Salatiga kan juga masih beberapa juga ada kisah unik gitu loh. Nah, boleh stand sedikit gimana apa saya ceritakan
Kayak apa yang buat nyandelin kaos apa? iya. Kayak apa? Stand. Stand. Oh, jadi gini ceritanya unik ini. Kita tuh apa ya, dari sekian stand itu ya kalau saya pribadi ya, dan apa namanya semuanya ya cukup terbilang unik dan terbilang unusual sih. Kayak bener-bener kok apa ya, nggak terpikirkan bisa. Kita juga waktu pembuatan stand juga kita pertama itu original aja, misalnya kayak ide-ide original ataupun ide-ide yang udah konvensional gitu loh, yang ada di semua apa namanya stand-stand gitu loh. Misalkan ada yang bentuknya meja, ada yang bentuknya triplek digituin, tapi apa ada seseorang yang mencetuskan ide yang aneh. Nah, itu datang dari orang samping saya yang mengubah konsep stand itu menjadi konsep yang ya cukup unusual, cukup ya wow, kok bisa gitu loh. Bagaimana fan kita kan kok bisa seperti itu? Itu bentuknya apa? Coba ceritakan. Kalau itu tuh apa ya? Kalau aku sih pengen beda sendiri lah. Wajah. Itu beda sendiri. Kebanyakan nggak pakai, biasanya meja pakai itu udah cukup lah, banyak lah kan kayak gitu. Terus kita kayak apa ya, bentuk yang aneh, unik, tapi beda sendiri. Wow. Gitu. Nah, kita cetuskan, kita mikir, kita olah kembali ke konsep kita. Kita kan konsep ke metal kan lebih ke horor, ke dark lah. Iya, dark. Iya. Dark. Nah, kenapa kayak itu? Kita unsur-unsur kayak kematian. Berarti kalau mati itu pakai apa ya? Pakai peti. Gitu. Nah, karena itu kan apa namanya? Relate lah, nyambung untuk konsepnya. Tapi kan kalau pakai keranda kan nggak mungkin ya. Iya kan. Kalau pakai peti kan nggak unik kan. Nah, kita buat itu ya, kita buat keranda dari itu loh, bukan cuma stand, dari packaging juga ya. Dari packagingnya kita juga pakai berbentuk peti juga sih. Jadi kita juga pengen beda sendiri lah sama orang lain lah. Jadi emang waktu itu emang idenya dari dia. Pertama emang kita cuman bikin stand meja, udah stand meja aja nih. Kita bikin stand yang pada normalnya aja. Standar aja kan. Tapi akhirnya dia yang nyetusin, gimana kalau kita bikin apa namanya standnya bentuknya peti aja. Wow, itu kita kaget semua dong. Kita kayak wow, what the hell. Tiba-tiba anak satu udah bikin satu apa namanya spesifikasi yang mantap untuk bisa bikin standnya itu. Kita juga nggak terpikir, tapi kita waktu kita mikir-mikir, oh iya deal juga ya untuk bisa menggait apa namanya orang-orang apa gimana gitu kan, kita harus mempunyai suatu ide yang unik ataupun apa pemecahan masalah yang unik untuk apa biar orang bisa ngeliat kita lebih gitu loh. Itu juga kita buat tuh cuma berapa hari doang loh. Oh iya, bener kita buat berapa hari doang. Itu kita buat sendiri, nggak sama orang lain. Iya bener, kita buat sendiri di kos ya. Iya dikit sih, di kos bareng-bareng. Jadi gini, semua yang apa namanya yang emang untuk kegiatan promoting itu memang kita semua yang apa kerja gitu. Jadi nggak ada yang bener-bener kita buat stand, kita buat packaging, kita buat apapun itu emang kita bener-bener apa kerja semua gitu. Kayak kita kerjain sendiri semua gitu. Dan itu memang akhirnya bener-bener kita tuh experience atau pengalamannya dalam bidang pembangunan suatu stand itu memang bener-bener kecil. Jadi istilahnya bener-bener kita masih newbie lah. Kita masih newbie, kita mencoba hal-hal yang baru. Terus tiba-tiba kita bikin aja sendiri. Kita beli kayunya, kita beli, wah pokoknya komposisinya cuman kayu, triplek sama apa namanya bagian-bagian penutup lain yang dari bangunan gitu. Jadi kita bikin sendiri, kita maku sendiri, kita gergaji sendiri, dan semua kita lakukan tuh bareng-bareng sama anak-anak ya, sama anak berempat lah. Iya betul. Iya, kan? Masa sendiri tuh kita semua gitu loh. Satu kelompok itu kita semua. Jadi ada yang ngeraji, ada yang gunting, ada yang malu, ada yang apa namanya bikin apa namanya engselnya itu. Semuanya kita kerjain sendiri. Banyak lah. Pokoknya prosesnya itu lama, tapi cuma berapa hari doang. Tapi kita harus deadline-nya itu harus selesai. Ya tanggal segitu yang itu diputuskan itu istilahnya. Tapi akhirnya juga jadi. Akhirnya puji Tuhan udah jadi semua hasil karya kita semua gitu. Dan juga wah gimana ya?
cukup mengasihkan juga ya dalam pembangunannya, banyak canda dan tawa banyak. Jadi kayak nggak capek, masih ada kayak wah ada gini-gini kita masih ketawa bareng. Kita kan otomatis kan satu kelompok itu kan kerja semua, jadi kan masih ada kayak apa namanya pengalaman-pengalaman sembari membangun itu yang kita bisa petik, kita bisa ketawa bareng gitu kan. Betul sekali sih. Oke, sekian ini dulu ya. Sekian dulu lah. Itu dari awal mula apa Distillation Empire. Dan ini loh, jangan lupa nama Distillation Empire. Jadi kita itu aslinya itu namanya itu Distillation. Cuma Empire itu kayak nama panjangnya kita. Nama panjangnya Distillation Empire. Jadi cuma kita tuh cuma ke Distillation. Nah, terus itu kan Distillation Empire itu kan lebih kecenderungnya itu buat produk-produk ya. Dari produk kayak kaos, long sleeve dan lain-lain lah yang kita mau next buat. Yoi. Untuk chapter kedua akan segera datang. Tunggu aja di IG-nya Distillation Empire. Jangan lupa follow Distillation Empire dan Distillation Catalog. Penting tuh kalau mau apa jelasan produk tuh di Distillation Catalog tuh penting banget itu. Kalau kalian yang pengen mau bahas kenapa ada channel Distillation Production. Nah, kenapa ada Distillation Production? Kenapa? Mau kita bahas? Mau kita bahas di next episode nggak? Nah, oke, komen di bawah. Komen di bawah biar selalu. Dan ada lagi, kenapa per kaosnya itu ada arti-artinya? Nah, apa arti di balik kaos-kaos tersebut? Nah, kita itu kan nggak ada katalognya tuh di belakangnya tuh. Kita mikirin juga, nggak cuma dari pembangunan semua apa dari logo itu kita buat itu ada arti-artinya. Kalau mau komen di bawah, ntar kita buatin lagi next episode. Kalau ini kan panjang banget kan, nggak cukup ya. Nggak cukup lah. Ntar bosen. Limit waktu. Yang lihat bosen. Dia lagi ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, lonceng, jangan lupa dinyalain. ding 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 Oke, ding ding ding. see you See you next time. Salam metal.